Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, Pikat Rapikan Kata. Di sini kami akan menjelajahi mengenai keindahan berbahasa sambil membahas kesalahan umum yang sering kita temui dalam komunikasi sehari-hari. Saya Lina Nur Chandra akan menjadi panduan podcast mengenai kesalahan berbahasa. Jadi mari kita mulai podcast ini. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Mbak Yeni, apa yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa menurut Mbak Yeni? Jadi kesalahan berbahasa itu mencakup salah penggunaan kata, ejaan yang keliru, tata bahasa yang tidak benar, atau penggunaan frase yang kurang tepat dalam komunikasi lisan maupun tulis. Dengan kata lain, apa contoh kesalahan berbahasa yang umum kita temui dalam komunikasi sehari-hari? Coba Mbak Kina. Baik, salah eja contohnya seperti menulis apakah menjadi apa kabar, atau aku menjadi aku, bisa menjadi contoh kesalahan umum. Mengapa sih penting sekali untuk memahami kesalahan berbahasa bagi kita? Jadi, memahami kesalahan berbahasa itu bisa membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dan menunjukkan tingkat kecermatan dalam penggunaan bahasa yang dapat meningkatkan pesan positif terhadap kita dalam berbagai situasi. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan berbahasa? Dengan memperhatikan penggunaan kata, memeriksa ejaan dan tata bahasa, lalu belajar dari kesalahan yang sering terjadi. Baik. Terus, apa hubungannya kesalahan berbahasa dengan evolusi bahasa? Kesalahan berbahasa sendiri kadang-kadang menjadi bagian dari evolusi bahasa, di mana penggunaan yang salah pada awalnya bisa menjadi umum dan diterima di masa mendatang. Berarti, dengan kata lain, penggunaan yang salah pada awalnya bisa menjadi umum dengan diterima di masa mendatang. Kadang-kadang menjadi bagian dari evolusi bahasa ya. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ada kesalahan berbahasa yang berbeda di berbagai bahasa? Ya, pasti ada. Jadi setiap bahasa itu memiliki kesalahan berbahasa yang unik karena struktur dan aturan tata bahasanya sendiri begitu. Oke, apa saja sih kesalahan yang sering digunakan dalam ejaan? Biasanya itu jenis kesalahan yang sering terjadi dalam penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Di antaranya itu kesalahan penulisan huruf kapital, kesalahan penulisan huruf miring, kesalahan penulisan lambang bilangan, dan juga kesalahan penulisan tanda bahasa. Apa saja penyebab banyaknya kesalahan berbahasa Indonesia yang ada di masyarakat menurut kalian? Jadi menurut saya kesalahan berbahasa itu muncul karena beberapa faktor ya, yaitu seperti tidak menggunakan tata bahasa yang benar, lalu tidak menggunakan tata bahasa yang sesuai situasinya, lalu juga menggunakan istilah asing yang sebenarnya sudah ada padanan dalam bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah asing sekehendak hati dan lain-lainnya. Dari jawaban yang tadi sudah dijawab, apa yang menjadi problematika bahasa Indonesia pada masa sekarang ini? Hal-hal yang dianggap sebagai problematika bahasa Indonesia itu biasanya ada berbagai gejala kebahasaan yang meliputi aspek fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik yang bersifat problematik dalam ranah penggunaan bahasa Indonesia. Bisa disimpulkan berarti kesalahan pada berbahasa bisa dipengaruhi oleh kesalahan-kesalahan ejaan juga ya, Mbak. Di sini apa yang dimaksud dengan kesalahan ejaan itu sendiri? Jadi kesalahan ejaan itu penggunaan huruf atau kata yang tidak sesuai dengan aturan, ejaan yang berlaku dalam suatu bahasa. Apa perbedaan antara kesalahan tata bahasa dan kesalahan frasa? Kesalahan tata bahasa sendiri itu berkaitan dengan aturan struktur kalimat dan kata-kata. Sementara kesalahan frasa terkait dengan penggunaan kata atau frase yang
yang mungkin tidak tepat dalam suatu konteks. Mengapa beberapa kesalahan berbahasa menjadi umum dan diterima dalam percakapan sehari-hari? Karena evolusi bahasa itu sering sekali membuat beberapa kesalahan berubah menjadi bagian dari kebiasaan bicara masyarakat, lalu penggunaan yang berulang dari generasi ke generasi begitu. Ya, oke. Selanjutnya, apakah kesalahan berbahasa dapat mengubah makna suatu kalimat? Tentunya bisa ya, Mbak. Kesalahan berbahasa dapat mempengaruhi pemahaman dan makna atau kalimat, bahkan mengubahnya secara substansial tergantung pada jenis kesalahannya itu sendiri. Kemudian, bagaimana cara terbaik untuk memperbaiki kesalahan berbahasa dalam komunikasi kita sehari-hari? Melalui kesadaran akan kesalahan yang sering terjadi, pembelajaran aturan yang benar dan penggunaan yang konsisten dalam berkomunikasi, begitu. Baik, selanjutnya apa sih contoh kesalahan berbahasa yang kita temui pada zaman sekarang ini? Biasanya pada era globalisasi ini, saat ini tantangan penggunaan bahasa Indonesia semakin berat. Ruang publik kita menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mulai tergeser oleh bahasa asing. Padahal ruang publik sendiri menunjukkan identitas bangsa dengan pengutamaan bahasa Indonesia. Namun, pada kenyataannya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik masih belum menunjukkan hal itu. Kesalahan berbahasa Indonesia masih sering muncul, khususnya di papan-papan nama, baik papan nama pertokoan, pusat-pusat perbelanjaan, perumahan, periklanan, dan lain-lain. Baik, ruang publik kita seakan-akan lebih mengutamakan warga asing daripada warga Indonesia. Banyak papan petunjuk yang mengutamakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesianya sendiri. Bahasa Inggris ditulis lebih dahulu dengan menggunakan huruf besar, sedangkan bahasa Indonesia ditulis setelahnya dengan menggunakan huruf kecil. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mbak Gina dan Mbak Yeni. Semoga penonton bisa memahami isi podcast ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.